Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja. Jadi malam ini gue akan mereview sebuah mic lagi. Seperti yang kalian lihat di depan gue udah ada mic ya. Ini adalah Dynacaster DCM3 dari merek SE Electronics. Nah, sebelum gue mulai videonya, disclaimer dulu seperti biasa ya. Disclaimer yang pertama, di sini gue bukan seorang profesional, di sini gue cuma seorang penghobi aja. Lalu disclaimer yang kedua, produk di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi mic ini gue beli dengan uang gue pribadi. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, boleh loh di subscribe dulu. Oke. Ini adalah Dynacaster DCM3 ya dari merek SE Electronics. Kalau sebelumnya gue udah pernah review Dynacaster DCM8. Ini adiknya yang lebih murah dan paling murah di serinya Dynacaster dari SE Electronics. Jadi Dynacaster itu punya DCM3, DCM6, lalu DCM8 yang paling mahal. DCM8 itu mungkin harganya sekitar 3 juta. Lalu DCM6 itu kalau gua nggak lupa itu di 2 jutaan. Nah ini DCM3 ini yang paling murah, harganya ada di 1 jutaan kecil. Jadi 1,2 atau 1,3 gitu ya. Nah ini gue beli di Bali, harganya 1,3 juta. Tapi mungkin di kota-kota besar di Pulau Jawa terutama biasanya lebih murah. Jadi tergantung kota, tergantung toko mungkin gitu ya. Nah audio yang kalian dengerin sekarang ini dari Dynacaster DCM3 yang gue connect ke audio interface gue yang baru. Jadi kali ini gue pakai Audien Evo 4. Jadi kalau sebelumnya biasanya solid state logic SSL2 Plus itu udah gue jual, sekarang gue ganti ke Audien Evo 4. Kenapa gue ganti ke Evo 4? Karena bentuknya lebih kecil, lebih compact. Jadi menurut gue kayaknya lebih estetik di meja gue taruh di bawah monitor kayaknya lebih pas gitu kecilnya. Oh ya, mungkin kalian juga bingung kok angle-nya tumben berubah gitu ya, tiba-tiba di depan muka gue banget. Jadi ini adalah kamera yang biasa gue pakai, Sony A74. Kalau biasanya gue taruh di sebelah kiri, lalu gue duduknya rada serong gitu ya. Karena gue juga habis streaming game di Twitch, dan itu kameranya gue taruh di atas monitor. Jadi ya gue males ngerubah setup lagi. Gue juga baru ngeberesin meja komputer gue. Kayaknya setup ini gue kayak bisa lebih hemat tempat karena kamera jadi nggak makan tempat, langsung ada di atas monitor. Jadi kayak gini angle-nya. Oke, jadi balik lagi ke mic-nya ya. Ini gue connect ke Audien Evo 4. Di Evo 4 ini gain power itu full. Jadi kalau kalian lihat di Audien Evo 4 di audio interface-nya, itu kan dia nggak pakai angka atau titik-titik gitu, tapi dia pakai titik-titik lampu gitu ya. Nah kalau gain inputnya kita gedein, nanti lampunya tuh nyala seberapa besar power kalian. Nah ini gue set ke full. Lalu di record di Audacity seperti biasanya 48.000 Hz 24 bit. Oh ya, mungkin ada lagi yang berubah, yaitu mic arm-nya. Kali ini gue nggak pakai mic arm dari atas, karena gue ganti mic arm juga ke low profile, lebih estetik lagi. Pertimbangannya estetik doang. Jadi biar lebih rapi aja kalau dilihat dari kamera, ya nggak? Langsung aja kita ngomongin soal kalau kalian beli baru. Jadi kalau kalian beli baru, kalian akan dapat box dan mic. Udah, itu aja. Enggak. Tapi kalian akan dapat box kayak gini. Seperti biasa ya, SE Electronics boxnya itu simple, kecil, nggak yang gede-gede. Beda cerita kalau kalian beli kayak misalkan Maono atau Audio Technica deh gitu. Itu biasanya boxnya datangnya tuh gede-gede gitu. Nah ini boxnya kecil, simple, beneran seukuran mic doang. Di dalamnya kalian nggak dapat apa-apa kecuali kalian dapat buku manual, kartu warranty, dan stiker. Kalian nggak dapat kabel. Jadi kalau kalian mau beli SE Electronics, make sure kalian udah punya kabel-kabel konektornya kayak misalkan XLR atau yang lainnya gitu. Nah itu kalian harus beli terpisah. Nah kalau kita bicara spesifikasi singkatnya, seperti yang ada di manual booknya gitu ya. Dynacaster DCM3 ini dynamic mic, polar patternnya itu cardioid, frekuensi range-nya adalah 40 Hz ke 18 kHz, dan ini sama persis kayak DCM6 yang lebih mahalnya. Bedanya DCM6 itu dia punya satu fitur, yaitu Dynamite. Jadi kalau kalian pencet, itu kalian harus nyalain phantom power ya. Itu sama kayak DCM8 sebenarnya. Nah kalau DCM3 ini nih yang paling murah, itu semua fiturnya nggak ada gitu. Nggak ada fitur Dynamite itu. Nah DCM6 tuh punya. Lalu bedanya ke DCM8, DCM8 selain punya Dynamite, dia juga punya kayak high pass filter dan lain-lainnya. Nah ini DCM3 yang beneran di cut down, nggak ada apa-apaan fiturnya. Lalu ya konektornya XLR, lalu ini juga lebih ringan ya, ini 512 gram, DCM6 itu 518 gram. Nah dari build quality-nya sendiri, ini semua udah full metal. Dan ini pop filternya bisa dilepas pasang, kayak gini nih. Nah dalamnya tuh kayak gini. Jadi mic ini di dalam tuh warna merah, jadi filternya sendiri itu ada dua. Ada yang dari luar, yang busa kayak gini.
Nah di dalam yang merah ini tuh di dalam si jaring-jaringnya ini ya, itu tuh filter juga yang warnanya warna merah. Dan ini bisa dilepas juga, tapi gue terlalu males untuk ngelepas sekarang. Intinya ini diputar, kalian tinggal copot aja, kalian bisa bersihin. Ini tinggal pasang lagi. Gampang banget kan. Oh ya, selain mic-nya, kalian ini udah dapat ininya ya, holder ke mic arm kalian. Dan ini udah ada adapternya, jadi bisa ke 3/8 dan atau 5/8. Hitam doang, nggak ada logo di satu sisi, tapi logonya itu ada di sisi sebelah sini sebenarnya. Tapi nanti gue kasih b-roll aja supaya kalian bisa lihat, mungkin foto. Nah itu ada logo SE Electronics dan namanya Dynacaster DCM3. Lalu seperti biasa, mari kita tes mic-nya. Yang pertama kita mulai dari proximity effect. Ini kalau jarak gue dari mulut ke mic ini kurang lebih 5 jari. Ini adalah hasil suaranya. Sekarang kalau gue mundur kurang lebih 1 jengkal. Oke, kurang lebih ini adalah hasil suara yang bisa kalian dapetin kalau kalian ngomong dengan jarak 1 jengkal dari mulut ke mic kalian. Oke, sekarang jarak 2 jengkal dari mulut gue ke mic. Volume suara gue usahakan masih tetap sama, tapi kurang lebih ini jaraknya 2 jengkal ya, dari mulut ke mic. Ini adalah hasil suaranya. Oke, sekarang gue balik lagi ke depan mic dengan jarak yang kurang lebih 5 jari lagi. Nah, kita tes berikutnya adalah rejection testnya. Ini kalau gue bicara langsung dari depan mic dengan jarak kurang lebih 5 jari dari mulut gue ke mic. Seperti ini hasil suaranya. Nah, ini kalau gue bicara dari sisi samping sebelah kanan mic-nya, volume suara gue tetap kurang lebih sama, dan ini adalah hasil suaranya. Oke, ini dari sebelah kiri mic, kurang lebih ini hasil suara dari sebelah kiri mic dengan jarak dan volume suara gue yang kurang lebih masih sama juga. Sekarang gue bicara dari sisi belakang mic-nya. Jadi ini hasil suaranya kalau kalian ngomong dari sisi belakang mic-nya dengan jarak yang kurang lebih masih sama juga. Alright, gue balik lagi ke depan. Nah, lalu berikutnya kita tes untuk plosive-nya. Sekarang gue akan ngomong dari frontal ya, dari depan mic-nya. Seperti biasa, plosive ada di huruf P, B, dan T biasanya. P, 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 B, 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 T, 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 P, 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 B, 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 T, 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 Papa, Papa, Boba, Boba, Papa, Papa, Boba, Boba. Gue rasa cukup bagus ya plosive-nya. Walaupun ya gue juga bukan seorang profesional gitu ya, tapi gue tidak merasakan, gue tidak mendengarkan gitu ya di kuping gue suara bek-bek, suara angin yang nabrak ke mic ya, karena mungkin filternya juga double gitu kan. Ini adalah mic SE Electronics ketiga yang gue punya dan pernah gue review gitu. Sebelumnya gue udah pernah nge-review DCM8, lalu X1E, X1A yang kondenser. Lalu ini yang ketiga itu adalah DCM3. Kalau menurut gue jujur gue tidak pernah kecewa dengan produk-produk dari SE Electronics gitu. Nggak pernah fail kayaknya SE Electronics ini. Jadi ya SE Electronics ini jadi salah satu brand yang apa ya, kalau lu punya budgetnya ya nggak mahal-mahal banget kayak Shure yang bisa sampai 6 juta, 7 juta, atau kayak Newman yang lebih jauh lebih mahal lagi gitu ya. Ya sekedar untuk kayak gue gini, kayak podcast atau YouTube channel atau streaming game gitu. Lalu kalian mau beli yang harganya mungkin 1 jutaan, 2 jutaan. SE Electronics gue rasa di range harga 1 jutaan atau 2 jutaan tuh udah oke banget gitu. Gue bahkan sekarang, dulu gue tuh suka banget Audio Technica, tapi sekarang kayaknya sih gue jauh lebih prefer untuk SE Electronics, mau yang dynamic mic ataupun yang condenser mic-nya. Gue nggak bisa bicara soal kayak Shure atau merek-merek yang belum pernah gue review ya, karena ya gue kan nggak tahu kualitasnya. Tapi yang sudah pernah gue review, jujur gue tidak pernah kecewa dengan hasil dari SE Electronics ini. Ya kurang lebih gitu aja video gue hari ini. Kalian udah bisa dengerin kan tadi, kalian bisa dengerin pakai headphone atau earphone kalian gitu hasil suaranya. Karena ya gue juga bukan seorang profesional, jadi kayaknya nggak etis kalau gue kayak memberikan penilaian gitu ya. Mungkin kalian ada yang lebih kupingnya lebih sensitif dari gue, atau lebih ngerti lagi soal mikrofon, soal vokal gitu-gitu. Yaitu kalian bisa memberikan penilaian kalian sendiri. Kalian juga bisa tulis komen gitu menurut kalian gimana soal mic ini. Kalau menurut gue sih ya di harga 1,3 juta gue sih cukup happy gitu ya. Ya bukan cukup happy sih, emang happy menurut gue. Kayaknya sih akan gue pakai untuk streaming game
gua ke depannya gitu. Tapi gua nggak tahu. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian boleh tulis di komen, nanti kita bisa ngobrol di komen. Gua rasa sekian video gua hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gua. Thank you banget yang udah nge-like, udah komen gitu. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu. Oh ya, kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini atau di sebelah sini seperti biasa. Kalian tinggal klik aja. Lalu semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kalian yang mungkin lagi cari-cari mic untuk kebutuhan kalian. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan. SE Electronics Dynacaster DCM3. Oke, kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys. Bye-bye.